Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresya Aldini dari kelompok yang membahas mengenai Korea Selatan. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ekonomi di negara Korea Selatan. Ekonomi di negara Korea Selatan menempati urutan ke-15 yang berdasarkan PDB. Selain itu, Korea Selatan juga telah berhasil menjadi rekor ekspor dan impor dengan nilai ekspor berada di urutan ke-8 di dunia, sedangkan nilai impor berada di urutan ke-11. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan ini pernah dianggap sebagai negara yang tidak stabil, tetapi pada saat ini Korea Selatan telah menunjukkan bahwa Korea Selatan ini bisa menjadi negara yang terbaik, dan saat ini Korea Selatan menjadi negara industri utama. Dan ekonomi di negara Korea Selatan ini dipimpin oleh konglomerat tertinggi seperti Samsung Life Insurance, Samsung Electronics, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regulasi bisnis. Pada saat ini, negara Korea Selatan berada di peringkat ke-5 dan peringkat tertinggi di antara negara ekonomi utama G20. Dan ada beberapa bisnis yang telah dicapai oleh negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi robot. Korea Selatan dan Jepang dikenal sebagai perancang robot yang sangat cerdas, sehingga mereka dapat memperlakukan robot ini sebagai guru, pekerja, ataupun staf layanan, dan lain-lainnya. Dan Korea Selatan ini telah mencapai penjualan sebanyak 41.000 dan menjadi kedua terbanyak penjualan di dunia menurut Federasi Internasional Robotika. Kemudian ada infrastruktur negara. Negara Korea Selatan ini menempati peringkat ke-26 Global Competitive Index pada tahun 2017 sampai 2018 dari 137 negara. Dan adapun proyek terbesar yang telah dicapai oleh negara Korea Selatan ini yaitu pembangunan jembatan Incheon yang panjangnya diperkirakan sepanjang 18,38 km. Kemudian ada pusat penerbangan. Bandar Udara Internasional Incheon ini merupakan bandar udara terbesar di Korea Selatan dan menjadi bandar udara terbesar juga di Asia. Kemudian ada petualangan. Bagi petualang ke tempat wisata budaya dan sejarah di negara Korea Selatan ini telah tersedia, dan di dalamnya disuguhkan dengan nilai-nilai tradisionalnya. Bukan hanya tempat wisata budaya, tetapi tempat kuliner, fashion, atau tempat belanja kosmetik pun ada. Dan jangan khawatir untuk bepergian ke tempat ini, karena ada transportasi yang biasanya mengelilingi tempat wisata ini. Kemudian ada hiburan. Di Korea Selatan juga terkenal dengan hiburan malamnya. Tempat hiburan pun banyak dijumpai oleh warga lokal maupun warga asing. Biasanya yang sering dijumpai itu yaitu clubbing atau tempat untuk memanjakan diri atau spa ataupun tempat belanja lainnya. Dan biasanya ada juga tempat hiburan malam itu yang buka selama 24 jam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sosial budaya. Kebudayaan tradisional Korea ini telah diwarisi oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka mempunyai kebudayaan yang sama, tetapi mereka mengembangkannya dengan cara yang berbeda.
ada kebudayaan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh warga di negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu ada bahasa, struktur bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Di Korea Selatan ini sangat mirip dengan di Jepang. Yang membedakannya hanya dalam dialek yang dikaitkan dengan status sosial saja. Kemudian ada cara menyapa. Menyapa di Korea Selatan ini dengan cara mengangguk, dan cara ini merupakan cara tradisional di negara Korea Selatan. Dan mengangguk ini biasanya dilakukan oleh para kaum wanita. Dan untuk kaum laki-laki biasanya cara menyapanya yaitu dengan cara berjabat tangan. Selanjutnya yaitu ada gaya komunikasi. Ada sesuatu yang unik di negara Korea Selatan ini yaitu dengan tidak mengatakan kata tidak. Dengan mengatakan kata tidak ini merupakan perilaku yang tidak sopan atau kurang sopan. Dan cara menolak secara halus itu yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh tetapi tidak berlebihan, ataupun dengan memakai pakaian yang sopan. Selanjutnya privacy. Di Korea Selatan ini dilarang untuk menyentuh orang yang tidak kenal, menyentuh, memeluk, atau kontak mata yang berkepanjangan, karena perilaku ini termasuk perilaku yang tidak sopan atau perilaku yang kurang baik, apalagi kepada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai budaya dan masyarakat. Yang pertama ada agama dan keyakinan. Di Korea Selatan ini mendukung dengan kebebasan beragama. Dan agama yang utama di Korea Selatan ini yaitu Konfusianisme, yaitu filsafat sosial dan politik. Jadi Konfusianisme ini merupakan filsafat. Kemudian ada Buddha dan Kristen. Kemudian ada perayaan besar. Ada 2 hari libur nasional di negara Korea Selatan ini. Yang pertama hari tahun baru, dan yang kedua yaitu Chuseok. Kemudian keluarga. Ada kebiasaan unik di keluarga Korea Selatan yaitu pernikahan yang diatur, dan secara tradisional putra tertua ini mewarisi seluruh harta keluarga, dan pada saat ini wanita pun setara dengan laki-laki. Kemudian ada kuliner. Kuliner yang dikenal atau makanan yang dikenal di Korea Selatan ini yaitu kimchi. Kimchi ini biasanya dikonsumsi oleh warga negara Korea Selatan ini sebagai makanan sehari-hari ataupun sebagai makanan untuk di acara besar atau di perayaan besar. Kemudian ada konsep sosial dan penamaan. Yang pertama yaitu konsep kibun. Kibun ini merupakan istilah yang menggambarkan suasana hati, perasaan atau keadaan pikiran. Kemudian ada penamaan. Posisi nama merupakan kebalikan dari budaya barat. Posisi nama keluarga ini biasanya disimpan di paling utama, dan nama asli ini diposisikan di belakang. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.